Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Masalah orang yang sudah meninggal dunia, tidak ada hubungan sama sekali antara dia dan anak-anak dia atau istri dia di dunia. Dia sudah pindah ke tempat yang lain. Hubungan anak atau istri tidak ada sekarang, kecuali kebaikan yang datang dari keluarga dia di dunia sebagai sedekah jariyah atau doa kebaikan, ini datang kepada beliau. Tapi beliau mengingat mereka, beliau di alam lain. Kita tidak bisa bayangkan alam ini. Dan ini secara gaib, tidak boleh kita bicara sama sekali tentang alam gaib ini, kecuali dengan dalil yang terang dari Allah dan Rasulnya SAW. Tidak boleh kita berkata, oh ruh, apakah ruh ini berputar-putar antara kuburnya dan rumahnya? Tidak ada sama sekali ini. Nabi SAW sudah menjelaskan tentang ruh seorang muslim ketika dicabut saat sakaratul maut sampai hari kiamat apa yang terjadi. Hadis riwayat al-Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ketika malaikatul maut mencabut ruh seorang muslim, kemudian ada malaikat yang berkumpul sekitarnya. Mereka membawa sebuah kafan dari surga dan menyakwani dari surga. Ketika malaikatul maut mencabut ruh orang mukmin, lalu malaikat-malaikat yang sekitar malaikat maut menambil ruh seorang mukmin ini dan memasukkannya ke dalam kafan yang dari surga dan keluar darinya menyakwani yang paling terbaik di permukaan bumi di saat itu. Maka mereka naik ke langit membawa ruh si fulan ini. Lalu mereka sampai ke langit yang pertama. Mereka meminta pintunya terbuka. Maka para malaikat membuka pintu untuk ruh si fulan ini. Lalu mengiringi jenazah beliau dari setiap langit malaikat-malaikat yang paling akrab kepada Allah Azza wa Jal. Dari setiap langit ke langit yang berikutnya. Sampai dia sampai ke langit yang ketujuh. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ridha terhadap ruh ini dan berfirman kepada para malaikat, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulislah ruh hambaku di dalam illiyin, di langit yang keempat. Wa aiduhu ila al-ard. Kemudian kembalikanlah dia ke bumi. Sebabnya dari badannya aku menciptakan mereka dan ke badannya aku kembalikan mereka dan dari badannya lagi aku membangkitkan mereka. Lalu ruhnya kembali ke jasadnya. Kemudian dia didatangkan oleh dua malaikat. Maka mereka menduduknya dan bertanya ke badannya, siapa Tuhan engkau? Lalu dia berkata, Allah. Siapa Nabi engkau? Muhammad Rasulullah. Apa kitab engkau? Al-Quran Al-Karim. Apa agama engkau? Al-Islam. Lalu ada yang menyuruh dari langit memanggil, an sadaqa abdi, hambaku telah jujur, hambaku telah jujur, fa afrishuhu minal jannah, hemparkanlah baginya dari surga, keramik, mukit, semuanya dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berikanlah pakaian untuknya dari surga, dan bukalah pintu baginya dari surga, dan berluaskanlah kuburannya sejauh mata memandang. Ada pintu terbuka baginya dari surga, pakaian dari surga, ranjang dia dari surga. Kemudian dia didatangi oleh seorang wajahnya yang paling tampan, pakaiannya yang paling indah, wani beliau harum. Lalu si mayit ini berkata kepada beliau, engkau siapa? Wajah engkau wajah yang datang dengan kabar yang paling gembira. Lalu beliau berkata, bergembiralah dengan kabar yang membuat engkau gembira. Aku amalan engkau yang salih. Lalu si mayit ini berkata, Rabbi aqimus sa'ah. Ya Allah, jadikanlah kiamat aku terjadi sekarang, sehingga aku kembali ke kerajaan aku, harta dan keluarga aku. Ini seorang mukmin. Sebaliknya, ini yang terjadi. Tidak ada ruh keluar atau dia ingat anaknya. Tidak ada sama sekali. Lalu dia tidur sampai hari kiamat, seperti 1 jam atau 2 jam. Sebaliknya, Nabi bersabda, dan ketika orang zalim, orang kafir, orang fasik didatangi oleh para malaikat yang wajah mereka hitam, sejumlah mereka sejauh mata memandang, mereka berduduk sekitarnya, mereka membawa sebuah kafan dari neraka. Lalu datang malaikat maut, duduk di sisi kepalanya dan memanggil, wahai jiwa yang buruk, keluarilah, olehmu kemurkaan Allah dan kemarahannya. Lalu roh ini dicabik di dalam jasadnya, kapur, tidak mau keluar. Lalu dia mencabut ruhnya, wal'iyadzubillah, seperti kait besi yang masuk ke dalam kain yang basah, kemudian dicabut 1 kali. Lalu azab yang dia rasa lebih tajam daripada pukulan oleh 1000 pedang di jasad beliau. Kemudian ketika malaikat maut mencabut ruhnya, langsung diambil oleh para malaikat yang wajah mereka hitam, wal'iyadzubillah, yang membawa kafan dari neraka. Mereka memasukkan ruhnya dari sebuah kafan dari neraka ini, keluar dari ruhnya wangi yang paling buruk, paling busuk di permukaan bumi. Ketika mereka sampai ke langit yang pertama, maka pintu langit tutup, tidak buka untuknya. Lalu Allah memanggil, kazaba abdi aiduhu ilal ard, kembalikanlah ruhnya ke bumi. Lalu ruhnya dibuang dari langit ke kuburnya, wal'iyadzubillah. Kemudian dia didatangi oleh
kedua malaikat menduduknya dan bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Apa agamamu? Tidak tahu. Apa siapa nabimu? Tidak tahu. Lalu ada yang menyuruh dari langit memanggil, an kazaba abdi, hampaku berdusta, hampaku berdusta. Hemparkanlah baginya dari neraka. Berikanlah untuknya pakaian dari neraka. Bukalah untuknya pintu ke neraka. Dan kuburnya menjepitnya wal'iyadu billah. Dan dia didatangi oleh seorang wajahnya menyeramkan. Baunya paling jelek. Pakaiannya paling jelek. Siapa engkau? Dia berkata, aku amalanmu yang buruk. Lalu dia berkata, apa? Kuburnya dari neraka, pakaiannya dari neraka, pintu neraka terbuka untuknya. Apakah dia mau keluar dari kubur ini atau mau tetap dari kubur ini? Dia berkata, Rabbi la tuqimis sa'a, wahai Tuhanku, janganlah kiamat aku terjadi. Dia mau titip di dalam kuburan ini karena dia tahu kalau dia keluar dari sini, dia masuk ke neraka yang dia sudah melihatnya. Dia sudah melihat tempatnya di neraka bagaimana. Dia milih dia berada dalam api ini dan kuburan yang sempit seperti ini daripada dia keluar ke tempat di dalam neraka seperti ini. Wallahu a'la wa a'lam.